Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan saya Rusna Lohi dalam pembelajaran tema 1 organ gerak manusia dan hewan dengan subtema 3 lingkungan dan manfaatnya. Adapun tujuan dari pembelajaran ini adalah 1. Siswa mampu menentukan ide pokok dalam paragraf. 2. Siswa mampu menentukan alat gerak, fungsi dan cara memeliharanya. 3. Siswa mampu menentukan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 4. Siswa mampu menentukan letak geografis dalam kehidupan sosial, ekonomi, budaya, komunikasi, dan transportasi. 5. Siswa mampu membuat gambar cerita ilustrasi melalui koper. Teks bacaan tentang Gerabah di Kasongan, Yogyakarta. Setelah Anda membaca pada teks bacaan dalam LKS Anda dapat menentukan ide pokok pada masing-masing paragraf. 1. Ide pokok yang pertama pada paragraf pertama yaitu sejarah Desa Kasongan, Yogyakarta. Yang kedua, perkembangan kerajinan di Desa Kasongan, Yogyakarta. Yang ketiga, kerajinan keramik menjadi daya tarik Desa Kasongan, Yogyakarta. Yang keempat, patung Loro Blonyo merupakan patung legendaris di Desa Kasongan, Yogyakarta. Kerajinan tangan yang ada di Maluku seperti 1. Membuat tumang sagu, yaitu tempat untuk mengisi sari sagu yang sudah selesai diolah. 2. Membuat nyiru dari bambu, yaitu sebagai tempat menapis beras untuk dimasak. 3. Menganyam atap dari daun sagu dan fungsinya untuk penutup rumah bagian atas. Contoh membuat paragraf dengan menggunakan ide pokok diantaranya. 1. Ide pokok pada paragraf yang pertama tentang manfaat tanah liat. Cara kembangkan menjadi paragraf. Tanah liat adalah salah satu jenis tanah yang dihasilkan dari adanya proses pelapukan kerak bumi. Kerak bumi tersebut mengandung berbagai sumber utama seperti silikon, oksigen, serta aluminium. Karena adanya aktivitas panas bumi yang dibantu oleh asam karbonat, kerak bumi melapuk lalu jadilah tanah liat. Tanah liat sangat mudah ditemukan di Indonesia, bahkan telah sejak lama dimanfaatkan sebagai bahan yang biasa disebut gerabah. 2. Ide pokok yaitu cara membuat gerabah dari tanah liat. Cara kembangkan menjadi paragraf. Cara membuat gerabah dari tanah liat adalah sebagai berikut. Siapkan bahan dan juga alat yang dibutuhkan, kemudian ambil tanah liat secukupnya, lalu dicampur dengan air supaya lentur dan mudah untuk dibentuk. Mulailah membuat gerabah sesuai bentuk yang diinginkan. Setelah terbentuk, lumas dengan minyak agar tidak lengket, lalu jemur hingga kering. Setelah itu dibakar. Gerabah yang sudah kering dengan api sedang hingga berwarna merah bata. Langkah terakhir, amplas bagian luar seluruh permukaan agar halus. 3. Ide pokok. Barang-barang yang terbuat dari tanah liat. Cara mengembangkan menjadi paragraf. Indonesia memiliki aneka ragam kerajinan gerabah dari berbagai daerah yang memiliki ciri khas pada keunikan bentuk, teknik, hingga ragam hias yang ditampilkan. Barang-barang yang dapat dibuat dari tanah liat seperti vas bunga, guci, piring. Anda bisa lihat pada gambar. Gambar kerajinan tangan dari Maluku. 1. Tumang sagu, lihat pada gambar. 2. Nyiru, lihat pada gambar. 3. Anyaman atap. Lihat pada contoh gambarnya. Di samping kerajinan dari daerah lain, ada juga kerajinan tangan lokal Maluku. Marilah kita lestarikan budaya daerah kita untuk memperkaya budaya nasional Indonesia. Gangguan pada sistem gerak.
Gangguan sistem gerak pada organ gerak bagian bawah adalah 1. Kelainan sejak lahir. 2. Kekurangan vitamin. 3. Kecelakaan. 1. Contoh kelainan pada tulang yaitu 1. Rickets, yang merupakan suatu kelainan pada tulang yang terjadi karena kekurangan zat kapur, fosfor, dan vitamin D. Kelainan ini terlihat dari kaki yang berbentuk huruf O dan huruf X. Anda bisa lihat pada gambar. 2. Osteoporosis merupakan proses keretakan atau pembengkokan pada tulang akibat tulang keropos. Penyebabnya yaitu kekurangan kalsium dan terjadi pada orang dewasa. Yang ketiga, patah tulang dapat terjadi karena benturan yang keras atau tekanan yang terlalu keras. Anda bisa perhatikan pada gambar di slide. 4. Artritis merupakan peradangan yang terjadi pada sendi. Dapat terjadi karena banyak mengangkat atau membawa beban terlalu berat atau infeksi mikroorganisme. 5. Lepas sendi dari tempatnya sehingga ligamen putus atau sobek. Hal ini dapat terjadi karena kecelakaan atau ketika melakukan olahraga berat. 6. Kebiasaan posisi duduk yang dapat mengakibatkan pertumbuhan posisi tulang seseorang mengalami kelainan. Kelainan tulang ini dapat terjadi karena kebiasaan posisi duduk yang salah. Contoh, 1. Skoliosis adalah kelainan pada tulang belakang melengkung ke samping sehingga tubuh ikut melengkung ke samping. Anda bisa lihat pada gambar. 2. Kiposis adalah kelainan pada tulang belakang melengkung ke belakang sehingga tubuh membungkuk. Kalian lihat pada gambar. Yang ketiga, lordosis yang merupakan kelainan pada tulang belakang bagian perut melengkung ke depan sehingga bagian perut maju. Anda bisa lihat pada gambar. Pada teks bacaan, posisi duduk yang benar dan sehat saat bekerja. Setelah Anda membaca teks bacaan, kemudian Anda menentukan ide pokok pada masing-masing paragraf. Antara lain, paragraf pertama, tulang punggung berperan sebagai penjaga kestabilan tubuh. Kedua, duduk tegak dengan punggung lurus dan bahu ke belakang. Ketiga, memusatkan beban tubuh pada satu titik agar seimbang. 4. Mengetahui posisi terbaik saat duduk. 5. Lutut sejajar. 6. Bagi yang bertubuh mungil menggunakan pengganjal kaki. 7. Menggunakan pijakan kaki jika menulis tanpa meja. 8. Peregangan selama 30-45 menit. 9. Posisi tangan yang nyaman. 10. Memutar tubuh jika mengambil barang yang ada di belakang tubuh. 11. Minum air putih yang cukup. Anak-anak, komik adalah suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar yang tidak bergerak, yang disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. Biasanya, komik dicetak di atas kertas dan dilengkapi dengan teks. Komik dapat diterbitkan dalam berbagai bentuk, mulai dari strip, dalam koran, dimuat dalam majalah, hingga berbentuk buku tersendiri. Ciri-cirinya bahasa komik. 1. Menggunakan bahasa percakapan sehari-hari. 2. Susunan kata bersifat profesional sehingga mudah membawa pembaca untuk hanyut dalam cerita. Ketiga, kalimat yang digunakan sederhana dalam menggambarkan sifat karakter pelaku. 4. Humor. Anda lihat pada gambar yang tertera. Pengertian maritim adalah wilayah yang berhubungan dengan laut atau pelayaran. Negara Indonesia dengan luas laut 3.273.810 km termasuk wilayah perairan. Kepulauan dan wilayah laut terluas di dunia. Indonesia memiliki potensi besar menjadi poros maritim dunia
dan merupakan unsur penting bagi kemajuan dan kejayaan sebuah negara. Hal ini disampaikan Alfred Thayer Mahan. Ia adalah seorang perwira tinggi Angkatan Laut Amerika Serikat. Menyebutkan dalam buku The Influence of Sea Power Over History bahwa jika kekuatan laut diberdayakan dengan baik akan meningkatkan kesejahteraan dan keamanan suatu negara. Begitu sebaliknya, maka akan merugikan bangsa kita dan meruntuhkan negara. Demikian penjelasan singkat tentang Indonesia disebut negara maritim. Keuntungan yang dialami letak geografis bangsa Indonesia dalam bidang ekonomi yaitu 1. Sebagai jalur perdagangan internasional, 2. Sebagai penambah devisa negara, 3. Sebagai destinasi pariwisata utama, 4. Perkembangan pariwisata yang pesat, 5. Sebagai pusat perekonomian di antara dua benua dan dua samudra. Dampak positif dari kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim yaitu 1. Komunikasi dan interaksi antara penduduk menjadi lebih mudah, baik antara warga Indonesia maupun orang Indonesia dan warga asing. 2. Terjadinya pembaruan, pencampuran atau peleburan nilai-nilai antar pulau dan antar negara. 3. Munculnya perkampungan etnis tertentu. 4. Terjadi perubahan perilaku masyarakat karena pengaruh masuknya pola dan nilai perilaku dari pulau, daerah maupun negara lain. 5. Terjadi perpindahan pengetahuan ilmu dan teknologi, sehingga dampak positif adalah Indonesia berada di jalur lalu lintas internasional dan dapat menjadi transit jalur perdagangan dunia. 2. Indonesia yang terdiri dari banyak pulau membuat adanya keberagaman budaya karena terdiri dari suku budaya. 3. Keindahan alam dan budaya akan beraneka ragam merupakan potensi pariwisata. Dampak negatifnya yaitu 1. Memudahkan negara lain mencuri ikan di perairan Indonesia. 2. Sering terjadi bencana alam. 3. Sebagian besar wilayah Indonesia adalah lautan. Pada teks bacaan tentang sejarah maritim yang terlupakan oleh Dr. Y. Paonganan SSI MSI dengan ide pokok pada paragrafnya yaitu yang pertama 1. Kejayaan bahari bangsa Indonesia. 2. Pada tahun 683 sampai 1030 Masehi, Kerajaan Sriwijaya memiliki armada laut yang kuat. 3. Kerajaan Mataram kuno membangun Candi Borobudur. 4. Kerajaan Singasari mengadakan hubungan dagang dengan kerajaan lintas laut. 5. Kerajaan Majapahit berkembang menjadi kerajaan maritim. 6. Dokumen kejayaan bahari Indonesia. 7. Pada masa kolonial Belanda dibatasi berhubungan dengan laut. 8. Mengoptimalkan UNCLOS 1982. Kebersamaan yang disebabkan adanya perbedaan antar pulau satu dengan pulau yang lain tidaklah menjadi pemecah dan perenggang, namun justru menjadi pemersatu karena antara satu dengan yang lain saling melengkapi. Hal ini sesuai dengan semangat persatuan dan kesatuan seperti pencerminan nilai-nilai Pancasila. Contohnya, 1. Nilai ketuhanan yang Maha Esa terlihat pada gambar. 2. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh nilai sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab adalah 1. Mencintai, menghormati, menaati nasihat orang tua. 2. Tidak mencampuri hak orang lain. 3. Saling membantu satu sama lain. 4. Menegur orang yang melakukan pelanggaran. 5. Tidak merendahkan orang lain. 6. Tidak menyakiti dan memfitnah orang lain. 3. Contoh pengamalan nilai persatuan Indonesia seperti contoh yang ada pada gambar. 4.
Contoh pengamalan nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan seperti contoh yang ada pada gambar. 5. Contoh pengamalan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah 1. Selalu bersikap untuk adil kepada orang lain. 2. Selalu bekerja keras dan saling tolong-menolong. 3. Selalu menjaga agar antara hak dan kewajiban selalu seimbang. 4. Saling menghormati dan menghargai hak dan kewajiban orang lain. 5. Selalu menunjukkan sikap yang menunjukkan rasa kekeluargaan atau gotong royong. Alat transportasi pada teks bacaan dengan judul Kapal Pinisi. Setelah Anda membaca teks bacaan tentang kapal pinisi, Anda dapat menentukan ide pokok pada masing-masing paragraf antara lain. 1. Pinisi adalah kapal layar tradisional khas Indonesia. 2. Orang Bugis ahli membuat kapal dan pelaut yang tangguh. 3. Awal pembuat kapal pinisi. 4. Tradisi berbagai tugas. 5. Pinisi dibuat dalam berbagai ukuran dengan cara tradisional. 6. Sejak pengetahuan abad ke-19, kapal pinisi sudah dibuat dan dipakai oleh suku Bugis. 7. Pembuat pinisi yang unik. 6. 8. Ritual mengiringi proses pembuatan kapal pinisi. 9. Proses akhir ritual pembuatan kapal pinisi. Selain alat transportasi laut dari daerah Bugis, dengan kapal pinisi ada juga alat transportasi laut dari daerah Maluku. Contohnya alat transportasi laut dari daerah Maluku seperti kole-kole, perahu semang. Manfaat dan kerugian kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dari segi sosial budaya. Manfaatnya, 1. Memiliki kekayaan suku bangsa dan budaya. 2. Terciptanya budaya baru dengan adanya akulturasi antar budaya. 3. Banyaknya turis mancanegara dan luar negeri melihat hasil budaya kita. 4. Dapat mempelajari budaya lain. Kerugian. 1. Banyaknya budaya yang masuk menyebabkan budaya Indonesia tergantikan. 2. Banyaknya perbedaan yang menyebabkan sering terjadinya kesalahpahaman. 3. Masuknya perilaku barat yang mempengaruhi keaslian budaya Indonesia. Kebudayaan asli Indonesia. 1. Kerajinan batik. 2. Kesenian wayang. 3. Musik angklung. 4. Tari pendet. Kebudayaan asing yang masuk di Indonesia. 1. Mengkonsumsikan makanan siap saji. 2. Gaya hidup yang glamorisasi atau bermewah-mewahan. 3. Adanya masyarakat yang menganut paham kapitalisme, hedonisme, sekularisme. 4. Meniru pakaian gaya barat. 5. Mencampur bahasa Indonesia dengan bahasa asing dalam pergaulan. Manfaat letak geografis Indonesia dalam bidang transportasi. 1. Percepatan infrastruktur pada daerah-daerah. 2. Peningkatan akomodasi pada angkutan massal. 3. Peningkatan bandara yang bertaraf internasional. 4. Peningkatan transportasi laut secara maksimal. 5. Peningkatan transportasi untuk tujuan wisata atau bus pariwisata. Contoh budaya daerah seperti Nanggro Aceh Darussalam dengan pakaian adat, rumah adat, tarian adat. 2. Kalimantan Utara. 3. Papua. 4. Papua Barat. 5. Gorontalo. 6. Maluku. 7. Maluku Utara. Nama bandar udara dan provinsinya. 1. Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta di Provinsi Banten. 2. Bandar Udara Internasional Ngurah Rai di Provinsi Bali. 3. Bandar Udara Internasional Juanda di Provinsi Jawa Timur. 4. Bandar Udara Internasional Hasanuddin di Provinsi Sulawesi Selatan. 5. Bandar Udara Internasional Halim Perdana Kusuma di Provinsi DKI Jakarta. 6. Bandar Udara Internasional Patimura di Provinsi Maluku. Nama pelabuhan dan provinsinya. 1. Pelabuhan Batu Guluk di Provinsi Jawa Timur.
2. Pelabuhan Cirebon di Provinsi Jawa Barat. 3. Pelabuhan Merak di Provinsi Banten. 4. Pelabuhan Sunda Kelapa di Provinsi Jakarta. 5. Pelabuhan Tanjung Emas di Provinsi Jawa Tengah. 6. Pelabuhan Yosudarso di Provinsi Maluku. Kelainan dan gangguan pada otot antara lain. 1. Kelelahan otot adalah suatu keadaan di mana otot tidak mampu lagi melakukan kontraksi sehingga mengakibatkan terjadinya kram otot. 2. Astrofit otot adalah penurunan fungsi otot akibat dari otot menjadi kecil dan kehilangan fungsi kontraksi. Biasanya disebabkan oleh penyakit poliomyelitis. 3. Distrofi otot adalah suatu kelainan otot yang biasa terjadi pada anak-anak karena adanya penyakit kronis atau cacat bawaan sejak lahir. 4. Kaku leher atau leher kaku atau stiff adalah suatu kelainan yang terjadi karena otot yang radang atau peradangan otot trapesius leher karena salah gerakan atau adanya hentakan pada leher serta menyebabkan rasa nyeri dan kaku pada leher seseorang. 5. Hipotrofit otot adalah suatu jenis kelainan pada otot yang menyebabkan otot menjadi lebih besar dan tampak kuat disebabkan karena aktivitas otot yang berlebihan yang umumnya karena kerja dan olahraga yang berlebihan. Yang keenam, hernia abnormal adalah kelainan pada otot dinding perut yang menyebabkan penyakit hernia atau turun berok, yaitu penurunan usus yang masuk dalam rongga perut. Setelah Anda membaca teks bacaan dengan judul Gejala dan Pengobatan Kram Otot, Anda dapat menentukan ide pokok antara lain. Paragraf 1. Kram merupakan kontraksi singkat yang muncul secara tiba-tiba dan terasa sakit di otak. 2. Penyebab kram otot. Ketiga, obat untuk mengatasi kram otot. 4. Cara mengatasi kram otot. 5. Cara mencegah kram otot. Cara menjaga kesehatan tulang dan sendi. Yang pertama, makan makanan yang cukup mengandung kalsium. 2. Olahraga yang teratur. 3. Berjemur pada sinar matahari pagi. Anak-anak, setelah Anda mendengar dan menonton materi pembelajaran subtema 3, Anda diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan di bawah ini, antara lain. 1. Berilah contoh peran Anda dalam mengamalkan nilai Pancasila baik di rumah, di lingkungan tempat tinggal Anda, dan di sekolah. 2. Berikan peran Anda tentang bagaimana cara menjaga kesehatan tulang. Yang ketiga, bagaimana peran Anda dalam mengatasi kerugian yang dialami bangsa Indonesia terhadap kondisi geografis sebagai negara maritim dalam segi sosial budaya. 4. Buatlah sebuah cerita komik tentang sahabat pemberani disertai gambar koper. Yang kelima, kembangkan ide pokok paragraf 1, manfaat sari sagu. Paragraf 2, cara mengolah sagu menjadi makanan. Paragraf 3, makanan apa saja yang terbuat dari sagu disertai gambar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berkarya, meraih masa depan gemilang. Sampai jumpa dengan saya Rusnalohi SPD pada tema 2 kelas 5.